Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kesempatan itu masih terus boleh kita rasakan sampai detik ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita boleh ada sampai detik ini, itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih bisa bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan datang memuji menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dengan segala kerendahan hati, kita angkat pujian ini sekali lagi. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, lembutkan, bentuklah diri kami Tuhan. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam ini. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sampai saat ini kami boleh ada semua karena berkat pertolongan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur terkhusus malam ini. Tuhan izinkan kami kembali untuk boleh datang bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, terlebih bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, bahkan Bapak Ibu yang saat ini terus boleh setia menyaksikan acara ini. Tuhan Engkau memberkati kami semua, biarlah pelayanan bahkan ibadah ini kami semua boleh diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang baik, sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sekali lagi kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya
Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk sampai saat ini Tuhan masih izinkan kita untuk datang menyembah Tuhan. Pada malam ini kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan yang layak kita puji. Sebab hanya nama Tuhan yang layak kita sembah. Mari Bapak Ibu, kita datang menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ditinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Naikkan syukur
bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terpuji termulialah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Pujilah, terpujilah namamu. Pujilah, terpujilah namamu. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu malam ini. Kau beri kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami tahu firman-Mu itu hidup dan akan menghidupkan kami, membangkitkan pengharapan kami. Bahkan iman kami yang teruji akan dimurnikan oleh firman-Mu dan lewat apa yang Engkau lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, malam ini Engkau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tidak banyak orang yang mendengar firman-Mu dan mengisi hati dan pikiran mereka sungguh-sungguh dengan kebenaran firman-Mu. Maka malam ini kami rindu Tuhan, isi hati kami, koreksi pikiran kami, bentuk konsep kami, hiburkan kami untuk hal-hal yang perlu Engkau hiburkan dalam diri kami, dan Engkau tuntun kami ke arah kebenaran Tuhan. Biarlah perenungan firman-Mu malam ini memberkati kami semua, kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang menyaksikan secara live di rumah kami masing-masing. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kelima. Mari kita buka bersama Injil Markus pasal yang kelima. Kita akan bacakan dari ayat 21 sampai 24, kemudian kita lanjut 35 sampai 42. Sekali lagi Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-24, dan kemudian kita lanjutkan di ayat 35 sampai ayat yang ke-42. Kalau sudah dapat kita baca di dalam hati, saya membacakannya untuk kita. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati.
datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita lanjut ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan ini dalam tema iman dalam pengharapan. Iman dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kekristenan memiliki pengharapan yang utama. Yaitu sesudah beriman kepada Tuhan Yesus, kekristenan itu orang-orang percaya, orang-orang Kristen nanti akan bersama dengan Tuhan di dalam rumah yang kekal di surga nanti. Itu pengharapan yang utama. Tapi dalam dunia ini ada banyak sekali pengharapan yang juga akan dicapai oleh orang-orang percaya. Bahkan juga untuk orang-orang yang tidak percaya. Ada banyak sekali pengharapan dalam dunia ini. Harapan hidup oke-oke saja, harapan hidup berhasil, harapan jodoh yang baik, harapan ekonomi keluarga stabil. Semua harapan-harapan itu sesuatu yang baik. Dan itu kan dikehendaki juga oleh Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan kasih di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, iman dalam pengharapan. Hari ini kita akan belajar tentang iman dalam pengharapan itu. Banyak pengharapan dalam hidup ini. Dan pengharapan yang utama dari orang-orang percaya itu kadang-kadang mengalami tantangan yang berat. Kadang-kadang tidak mudah mengisi hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan ini. Dan terus-menerus melihat kepada pengharapan yang Tuhan kasih di dalam hidup kita ini. Kadang-kadang pengharapan itu seolah-olah menghadapi hal-hal yang gelap dalam hidup. Seolah-olah dihalang-halangi oleh sesuatu yang seolah-olah kita tidak akan sampai kepada apa yang akan kita harapkan nanti. Malam ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar beberapa poin dari sini. Yang pertama, iman dalam pengharapan ini kita akan belajar dalam poin yang pertama itu arah dan kedalaman iman seorang yang bernama Yairus. Kita sudah baca bersama di sini, ada seorang yang bernama Yairus. Siapakah dia? Di sini digambarkan oleh penulis Injil Markus ini, bahwa Yairus ini adalah kepala rumah ibadah, a ruler of synagogue. Ya. Dia adalah orang yang sibuk menata dan dia mengepalai sinagoge. Tanpa dia maka segala sesuatu tidak akan berjalan dengan baik di sinagoge. Dan dia punya bisnis itu. Dan tentunya dia orang yang terpandang di komunitasnya. Dia orang hebat dalam komunitasnya. Dia juga pastinya kaya. Dia juga pastinya punya prestise. Dia punya kedudukan, dia punya keunggulan. Dan dalam rumah tangganya tidak ada cerita mula-mula di situ. Hanya di ayat selanjutnya baru kita kaget ada pemberitahuan di sini
tentang sesuatu yang terjadi pada rumah dari seorang yang bernama Yairus ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi saya sudah menggambarkan, dia kepala rumah ibadah. Pastinya dia orang yang cukup hebat. Dia lebih tinggi dari banyak sekali orang yang tinggal di situ. Dia punya kekayaan, dia punya prestisnya, dia punya kedudukan. Dalam komunitasnya mungkin dia dihargai. Dan pada saat-saat seperti itu dalam hidup Yairus, tidak ada lagi yang dia harapkan, kecuali mungkin pengharapan sesuatu yang lebih baik lagi yang akan terjadi dalam kehidupannya. Semuanya serba mantap. Everything is okay. Tidak ada sesuatu yang membuat Yairus kelihatannya mengalami berduka, mengalami sakit, dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu pasti tidak ada pikiran-pikiran apapun di dalam dirinya. Sesuatu yang akan terjadi di dalam dirinya. Kan semuanya serba oke. Semuanya serba mantap. Akan tapi Bapak Ibu Saudara, rupanya masalah tidak memilih-milih orang. Problem tidak pernah pilih-pilih orang. Tidak ada orang penting. Tidak ada orang terpandang. Tidak ada orang kaya. Tidak ada orang yang pintar yang tidak akan didatangi oleh masalah. Masalah terjadi pada siapa saja. Dan sini dalam cerita ini langsung diceritakan di sini, masalah terjadi pada kehidupan Yairus berkaitan dengan anak perempuannya yang dia sangat kasihi. Jatuh sakit dan digambarkan di sini bukan hanya sekedar sakit. Anak perempuannya mengalami sakit terminal. Anak perempuannya sakit dan di sini diberitahukan dalam ucapan sang bapak yang begitu mengasihi anaknya ini bahwa anakku sakit dan dia segera akan mati. Anakku sakit dan dia segera akan mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita lihat arah iman Yairus tertuju kepada siapa di sini. Dan kita akan juga melihat bagaimana kedalaman iman Yairus yang dia tampakkan di hadapan Yesus. Di hadapan orang banyak. Di hadapan juga para murid-murid Yesus yang hadir di situ pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, problem yang menghinggapi Yairus. Dia punya begitu banyak sumber daya. Dia orang terpandang. Dia mungkin bisa panggil tabib. Dia mungkin bisa panggil orang-orang yang ikut berseru kepada Allah. Orang Yahudi. Karena dia adalah kepala sinagoga di situ. Dia bisa saja berseru demikian. Minta tolong demikian. Akan tetapi kita lihat di sini. Nampaknya tidak ada sumber daya apapun di sini. Yang sekarang ini sanggup untuk memecahkan problem dari orang yang bernama Yairus ini. Bapak Ibu Saudara, maka apa yang dilakukan oleh Yairus? Dia sekarang menoleh pada Yesus. Saya tidak yakin dia pernah melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukan, yang pernah dilakukan oleh Yesus. Bukankah orang ini ada di tempat yang empuk, yang ada di tempat yang nyaman. Mungkin pun setelah dia tata sinagoga itu, dia perintahkan sana sini, dia pergi dan tinggallah Yesus singgah di satu sinagoga itu. Mungkin dia mampir dan mengajar di situ. Dan Yairus mungkin hanya mendengar dari ucapan-ucapan orang. Telinganya menangkap sesuatu yang luar biasa. Orang yang bernama Yesus ini, dia sanggup untuk memulihkan, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Maka iman Yairus sekarang terarah pada Yesus. Dia bilang sumber daya yang ada padaku sekarang ini tidak mungkin untuk membantuku menyelamatkan anakku yang perempuan ini yang sementara sedang sakit. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka datanglah ia pada Yesus dan digambarkan di sini di ayat yang ke-23 di situ disebut dan ia memohon dengan sangat kepadanya.
Anakku perempuan sedang sakit. Didahului dengan ayat 22 di situ. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Dan dia memohon, anakku perempuan sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkan tanganmu di atasnya. Supaya ia selamat dan tetap hidup. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ini iman ini. Ini iman yang tidak tahu datangnya dari mana. Ini iman yang pasti lahir dari sesuatu yang dia butuhkan dari apa yang dilihat oleh mata jasmaninya. Bapak ibu saudara, kadang-kadang kita juga demikian. Kadang-kadang Tuhan perlu uji iman kita dengan cara yang seperti begini. Kadang-kadang Tuhan perlu mengoreksi kita dengan cara yang seperti begini. Kadang-kadang masalah datang kepada kita tanpa kita rencanakan. Tiba-tiba dia muncul di hadapan kita. Dan sekarang kita berteriak kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk menolong kita dari problem yang sementara mengikat kita pada waktu itu. Bapak ibu saudara, iman teruji lewat peristiwa yang sulit. Pria yang kuat ini, pria yang berkuasa ini sekarang tidak berdaya. Dia tidak berdaya apa-apa. Dan sekarang dia merendahkan dirinya di kaki Yesus. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Supaya Yesus tolong datang. Letakkan tanganmu di atas kepala anak perempuanku ini supaya dia selamat. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Arahnya iman Yairus tertuju kepada Yesus. Kedalaman imannya Yairus sekarang teruji. Nanti kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya sudah itu. Walaupun ada goncangan yang menimpa iman Yairus ini juga. Tapi ini poin pertama yang kita ulas hari ini. Bapak ibu saudara, hari-hari ini engkau punya masalah, engkau punya problem, imanmu engkau mengarahkan kemana? Engkau punya pengharapan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Engkau mau arahkan percayamu kepada siapa? Kepada sumber daya yang ada di sekelilingmu? Kepada hal-hal yang engkau rancangkan dan engkau kira dapat menolong engkau memecahkan masalahmu dalam kehidupanmu sekarang ini? Di sini sangat jelas ditunjukkan Bapak Ibu Saudara, bahwa Yairus ini, dia hanya menoleh kepada Yesus dan berharap Tuhan Yesus tolong anak perempuannya. Hari-hari ini kalau kita punya masalah dalam hidup, Bapak Ibu Saudara, poin pertama ini saya mau aplikasikan begini. Kita arahkan iman kita kepada Tuhan. Arahkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup menolong engkau dalam problem, dalam masalah, dalam kesulitan yang berat sekali engkau rasakan sekalipun. Sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah relasi dengan orang lain. Hal-hal yang sangat penting dalam hidupmu, yang sementara ini mencengkeram engkau, membawa engkau pada titik terendah dalam hidupmu. Tuhan mau tolong engkau, asalkan imanmu terarah kepada Tuhan Yesus. Sama seperti firman Tuhan ini. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Inilah jenis iman yang dicari Tuhan dalam hidup kita. Dia ingin kita mencapai akhir dari kemampuan kita, tetapi kemampuan itu bersumberkan dari kerinduan kita untuk menggapai Tuhan. Dari kerinduan kita, yang dari percaya kita untuk menggapai sesuatu yang merupakan asal dari segala sesuatu. Bapak ibu saudara, ini poin pertama. Hal yang kedua yang mau kita ulas malam ini bicara tentang proses lanjut dari ujian iman pada seorang yang bernama Yairus. Poin yang kedua, kebingungan iman Yairus. Ada dua hal yang membuat iman Yairus betul-betul teruji di sini. Yang pertama, di ayat yang ke-24, pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak bondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desak di dekatnya. Tetapi ayat 25 dan sampai ayat yang ke-34, itu bagian yang tidak kita baca, yang tidak kita ulas malam ini.
Tiba-tiba disela dengan satu cerita yang lain, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan perempuan itu kemudian diceritakan singkat di sini, dia berbicara dengan Yesus, dia pegang jubah Yesus, dan kemudian dia mengalami kesembuhan. Itulah cerita singkat dari sini. Itu sampai di ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara, iman Yairus diuji pada satu situasi yang mengganggu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi perlu sesuatu, dia tahu dia lari-lari dari rumahnya, anaknya ini sudah hampir mati. Dia kejar Yesus ke satu tempat di pinggir danau, baru saja nyebrang Yesus ini. Dia ajak Yesus cepat-cepat mau pergi ke rumahnya. Tetapi mau sampai di tengah jalan, tiba-tiba ada gangguan di situ. Mungkin dalam hatinya Yairus, ini kenapa ada perempuan ini? Kalau Yesus cepat-cepat pergi, mungkin anakku akan jaga selamat. Kadang-kadang ketidaksabaran kita menunjukkan siapa kita dan bagaimana kualitas iman kita. Yang pertama, imannya diuji pada suatu situasi yang mengganggu. Saat dia pergi ada wanita sakit. Kita bisa bayangkan alangkah gregetannya Yairus terhadap ini. Alangkah kesalnya dia dengan penundaan ini. Maka hal yang kedua, pada kebingungan imannya Yairus, yang mulai sedikit mendegradasi imannya ini, ada pada ayat yang ke-35. Di situ disebut, ketika Yesus masih berbicara dengan siapa? Berbicara dengan perempuan ini. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Aduh begitu. Yairus bilang ini, benar kan? Coba tadi cepat-cepat jalan kita. Coba cepat-cepat, masih sempat kita sampai ke rumahku dan engkau pasti akan menyembuhkan dia. Datang utusan dari rumah Yairus, memberitahu, tidak usah lagi kau susahkan guru. Kita lihat begitu dingin omongan mereka ya. Seorang bapak yang tidak mengutus siapapun, dia datang sendiri pada Yesus. Yang tersungkur di bawah kaki Yesus. Sekarang datang orang utusan lagi dari rumahnya. Tidak usah lagi kau ganggu guru. Tidak usah susahkan dia. Anak muda mati. Kalau seperti itu, apa yang akan terjadi dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara, dalam hati kita? Omongan yang seolah-olah tidak berbelas kasih, yang tidak ada empati sama sekali ini, pasti akan memukul hati kita. Akan memukul semangat kita untuk berusaha memecahkan masalah dalam hidup kita. Ini yang terjadi pada Yairus. Ada dua hal di sini. Yairus bingung dia. Imannya teruji benar-benar. Yang pertama, dari situasi yang mengganggu perempuan ini, tiba-tiba datang menyela. Yesus sudah konform dengan dia, tapi perempuan ini menyela sehingga kemudian terjadi peristiwa yang cukup lama di situ, percakapan Yesus dengan perempuan itu. Dan yang kedua, berita yang sungguh mendukakan hatinya. Mungkin kalau saya jadi Yairus, langsung cepat-cepat lari ke rumah sambil menangis, tidak peduli lagi Yesus yang ada di situ. Tanpa mendengar suara Yesus, tanpa mendengar sapaan Yesus lagi. Saya langsung lari ke rumah saya untuk melihat orang yang saya harapkan tetap hidup, sekarang sudah mati. Apa gunanya lagi saya cari pertolongan? Tapi Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir dari khotbah ini kita akan lihat ada cara konfirmasi Tuhan terhadap iman Yairus yang sungguh luar biasa. Kita lihat ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu Saudara, Yesus memang tidak ngobrol dengan orang-orang yang dari utusan rumah Yairus. Tetapi Yesus nguping perkataan dari obrolan mereka. Karena Yairus berada di sampingnya. Begitu mendengarkan itu, reaksi Tuhan berbeda tentunya dengan reaksi Yairus. Dia melihat Yairus down di situ. Dia mungkin terpuruk di situ. Imannya sungguh-sungguh teruji.
Tetapi konfirmasi pertama terhadap imannya Yairus itu luar biasa. Perkataan Sang Juru Selamat ayat yang ke-36 ini luar biasa. Yairus, jangan percaya apa yang kamu dengar. Jika saya bisa mengalimatkan ulang perkataan Yesus begitu ya. Yairus, jangan percaya apa yang kamu dengar itu. Jangan percaya apa yang kamu tahu. Jangan percaya apa yang sementara engkau pikirkan di dalam benakmu menyangkut anakmu yang sudah mati itu. Kamu lihat kepadaku dan engkau percaya kepadaku. Hanya percaya saja. Engkau sudah memulainya dengan tersungkur di hadapanku. Engkau sudah memulainya dengan mengajak aku bersama-sama pergi dengan engkau ke rumahku. Dan sekarang aku mau konfirmasi kepercayaanmu itu dengan tindakanku sebagai seorang juru selamat yang menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa indahnya cerita ini Bapak Ibu Saudara. Yesus kadang-kadang mengkonfirmasi kita dengan begini. Kadang-kadang waktu kita datang di hadapan Yesus, datang dalam doa, datang dalam pujian penyembahan, dengan air mata yang meleleh, dengan sungguh-sungguh kita meminta Tuhan untuk menolong kita keluar dari masalah kita. Kadang-kadang kita mengalami banyak gangguan dalam hidup kita. Ada banyak sekali gangguan yang terjadi dalam hidup kita. Orang-orang di sekeliling kita seolah-olah mencemooh kita, memberitahu kita, mungkin dengan omongannya yang kelihatan sangat dingin. Tidak ada empati sama sekali dengan sesuatu yang sementara terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu malam ini, lewat khotbah malam ini, engkau tidak perlu dengar omongan-omongan itu. Engkau percaya pada Tuhan Yesus, engkau lanjutkan imanmu, percaya sungguh-sungguh kepadanya. Karena dia siap bertindak untuk membuktikan perkataannya kepadamu, kepada keluargamu, kepada orang-orang yang engkau kasihi, kepada siapapun yang engkau harapkan keluar dari masalah itu. Maka yang kedua ada konfirmasi yang sungguh sangat jelas di situ. Ayat 41 di situ disebut, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan ayat 22 terakhir, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Mendahului itu kalau kita lihat, Yesus bilang anak itu tidur. Tapi orang-orang ini semua sekelilingnya ada di rumah situ. Mereka ketawain Yesus. Mereka tertawa. Lalu Yesus usir itu. Bapak Ibu Saudara, ini tindakan Sang Juru Selamat kadang-kadang harus begini. Kadang-kadang Sang Juru Selamat harus menghalau segala macam gangguan yang ada di sekelilingmu. Engkau sendiri pun harus berusaha menghalau segala gangguan yang ada di sekelilingmu. Engkau minta tolong kepada Tuhan, tetapi engkau tetap dengan hidup lamamu, maka mujizat itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Engkau perlu pembaharuan dalam hidupmu, baru mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Baru Sang Juru Selamat akan bertindak sungguh-sungguh di hadapan. Ini simbolisasi dari apa yang Yesus lakukan pada orang-orang yang ada di sekeliling, di dalam rumah itu. Sehingga dia hanya mengizinkan murid-muridnya untuk ikut bersama-sama dengan dia di dalam kamar. Dan dia berkata kepada anak gadis perempuan ini, talitaku. Talitakum di sini sebetulnya artinya kalau bisa diartikan, bangkitlah anak domba kecil. Dan ini suara Yesus dengan ekspresi yang lembut tetapi sangat tegas. Bangunlah anak domba kecil. Yesus ingin menyentuh kita dengan suara lembutnya, tetapi tegas terhadap problem yang sementara menimpa kita. Hari ini Tuhan mau omong itu kepada kita. Maka buka hati kita, dia buktikan perkataannya dengan tindakannya. Inilah konfirmasi yang kedua dari Sang Juru Selamat yang menolong Yairus, yang menolong keluarga Yairus, yang menolong anak gadis dari Yairus ini.
Anak gadis ini sudah 12 tahun. Dan luar biasa konfirmasi Markus di sini. Memang kita tidak uraikan perempuan yang sakit pendarahan. Tapi kalau saya lihat di sini luar biasa. Perempuan ini pun 12 tahun sakit pendarahan. Itu artinya pada waktu anak gadis ini lahir. Perempuan itu pun sudah sakit pendarahan. 12 tahun, 12 tahun. Saya tidak begitu dalam memeriksa bagian ini. Kenapa? Apakah ini hanya kebetulan atau bagaimana? Tapi ini yang dilakukan oleh Sang Juru Selamat. Yesus membangkitkan anak ini. Maka diakhiri oleh semua orang yang melihatnya takjub. Semua orang yang melihatnya mereka heran dengan orang ini yang perkataannya sesuai dengan pembuktian apa yang dia lakukan. Itulah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pembuktian iman yang teruji di dalam hidup kita tentang pengharapan yang akan terjadi dalam hidup kita. Muaranya haruslah kemuliaan Tuhan. Semua problem yang dilepaskan Tuhan dari hidup kita harus bermuara pada kemuliaan Tuhan. Seharusnya ketika semua masalah terjadi dan dilepaskan oleh Tuhan, Sang Juru Selamat itu, seharusnya kita berpaling kepada Tuhan dengan begitu takjubnya menyembah Dia. Bukan saja pada waktu kita perlu untuk memulihkan kita dari problem kita, tapi juga pada waktu selesai kita dipulihkan Tuhan dari masalah, dari problem yang melilit kita dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita semua orang-orang yang menerima iman, iman itu menjadi syarat keselamatan jiwa kita, tetapi iman itu juga berfungsi untuk menolong kita menapaki hidup kita di dalam dunia ini. Dalam problem dan masalah yang mungkin besar yang terjadi pada kita. Berharaplah pada Tuhan dalam imanmu, maka Tuhan akan menyapa kita dengan suaranya yang lembut, menolong kita. Itulah Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Firman malam ini sudah kami dengar. Engkau tolong kami Tuhan, karena hari-hari ini kami tahu kami begitu melihat banyak masalah. Dan masalah itu pun sering datang dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon Tuhan tolong kami untuk senantiasa berpaling kepada Engkau. Walaupun kami banyak sumber daya, kami banyak sekali keunggulan-keunggulan dalam hidup, tapi ajari kami untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ajari kami juga Tuhan, untuk senantiasa menguji diri kami. Apakah iman kami itu mudah goyah atau tidak. Dan biarlah Engkau mendapati iman yang dimurnikan terus-menerus dalam hidup kami. Karena kami menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi problem-problem dalam hidup kami. Dengan satu kekuatan iman yang berasal dari Engkau. Sekalipun ada banyak pengalihan terhadap iman kami yang sesungguhnya itu. Terima kasih Bapa, Engkau mengkonfirmasi kami dengan berkat-Mu. Perkataan-Mu lembut, perkataan-Mu juga tegas. Perkataan-Mu menghibur kami. Perkataan-Mu menjamin kami bahwa Engkau akan tolong kami. Dan Engkau sudah tolong kami. Karena Engkau Allah yang berjanji dan tidak pernah tidak menepati janji-Mu. Bapak Ibu Saudara yang mulai mengalami masalah, kami mohon berpaling kepada Tuhan. Engkau berpaling kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan engkau pegang sungguh-sungguh perpalinganmu itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selesaikan masalahmu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman ini. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu sembah.
Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan di mana saja berada. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan. Kami berharap Bapak Ibu dikuatkan Tuhan, diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang memberkati kita malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Fani Kaseke yang sudah menyampaikan khotbah pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kami seperti biasa akan terus-menerus menyampaikan. Bapak Ibu akan menyaksikan tayangan-tayangan kami 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat ada Eben Kids Ministry khusus untuk anak-anak kita jam 5 sore. Mohon supaya Bapak Ibu mengarahkan anak-anak kita untuk bergabung bersama dengan kami. Kemudian hari Sabtu seperti malam hari ini ada praise and worship jam 7 malam. Hari Minggu ada boom bincang orang-orang muda. Karena itu acara ini khusus untuk orang-orang muda. Karena itu kami berharap Bapak Ibu akan mendorong anak-anak kita untuk bergabung bersama dengan kami pada acara ini. Hari Senin acara yang memberkati banyak orang, miracle, merupakan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, pengalaman orang-orang percaya bersama dengan Tuhan. Kami berharap Bapak Ibu akan bersama dengan kami juga pada hari Senin jam 7 malam. Ini merupakan tayangan kami 4 kali dalam 1 minggu. Dan malam hari ini Bapak Ibu kami akan berdoa untuk Bapak Ibu di mana saja berada. Kami akan memohon pertolongan Tuhan atas hidup kita, atas pergumulan kita, atas bangsa kita. Karena itu kita akan menyampaikan doa ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan berkenan memberkati tayangan kami malam hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan, kami berindu, kami berharap bahwa Bapak Ibu di mana saja berada yang sudah bersama kami malam hari ini, dikuatkan Tuhan, diberkati Tuhan. Iman mereka terus teguh di dalam Tuhan meskipun pergumulan silih berganti. Karena ada Tuhan, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Biarlah itu menjadi bagian kami, bagian Bapak Ibu yang bersama kami pada malam hari ini. Kalau ada di antara mereka ya Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan, kiranya Tuhan melawat, menyembuhkannya, memulihkannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada di tengah-tengah Bapak Ibu yang bersama dengan kami, yang menghadapi pergumulan-pergumulan khusus, Tuhan tolong supaya mereka bersabar dan terus mengandalkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, pada waktu Tuhan akan Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Sehingga dengan demikian mereka makin melihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Lawatlah Bapak Ibu yang memiliki pergumulan-pergumulan khusus itu ya Tuhan, berkatilah mereka. Juga pada kesempatan ini kami memohon pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang barusan saja beberapa minggu yang lalu Tuhan mengalami bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Di beberapa daerah kami memohon Tuhan berkatilah umat-Mu yang mengalami bencana ini. Kuatkan kiranya, teguhkan kiranya iman mereka. Supaya di tengah situasi ini mereka tidak berputus asa. Tapi terus berharap kepada Tuhan bahwa di dalam semuanya ini Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan juga Tuhan memberkati, ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan, yayasan-yayasan Kristen, supaya peduli, memberi perhatian terhadap saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana ini. Sehingga kesaksian kami sebagai orang-orang percaya, sungguh menjadi contoh yang baik. Betapa kami peduli kepada orang-orang yang sedang mengalami derita ya Tuhan. Berkati pemerintah daerah, berkati
pemerintah pusat supaya memberi perhatian yang serius menangani bencana ini. Sehingga pemulihan boleh segera terwujud ya Tuhan. Juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami bencana di Malang Selatan karena ada gempa. Kami juga memohon Tuhan tolong supaya mereka yang mengalami langsung bencana ini, supaya mereka tabah, sabar di tengah situasi ini. Juga Tuhan tolong pemerintah daerah, pemerintah pusat, supaya sigap menanggapi situasi ini. Memberi bantuan dan kemudian bisa memulihkan perlahan-lahan kondisi masyarakat yang sedang mengalami bencana ini. Kiranya Tuhan memberkati. Juga Tuhan kami mohon berkatilah para pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Berkuasalah atas mereka ya Tuhan. Supaya mereka menjalankan kuasa kepemimpinan yang ada pada mereka. Dengan telaten, dengan sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa dan negara kami. Di tengah upaya negara kami Tuhan membuat negara kami aman. Kiranya Engkau memberkati kepolisian, kemudian Tentara Nasional Indonesia, supaya ditolong Tuhan untuk sigap menanggapi berbagai isu. Barangkali ada isu radikal, supaya mereka sigap menanggapi ini. Sehingga negara kami menjadi negara yang aman. Kemudian juga usaha pemerintah untuk memberantas korupsi yang menjadi salah satu problem yang serius di tengah bangsa kami. Kiranya itu bisa dilakukan berkelanjutan. Pantang menyerah sampai pada akhirnya ya Tuhan, bahwa negeri kami perlahan-lahan terbebas dari masalah korupsi yang sudah berkepanjangan ini. Sehingga negara kami menjadi lebih baik, bertambah maju karena korupsi bertambah berkurang. Juga usaha pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong supaya bisa dikerjakan dengan optimal, terutama untuk penyebaran vaksin. Kami rindu ya Tuhan, pada akhirnya seluruh masyarakat bangsa negeri kami ini akan mendapat vaksin COVID-19. Dan juga Tuhan di tengah upaya negara kami menghadapi COVID-19 ini. Karena kami mendengar bahwa ada mutasi dari virus ini. Kami rindu Tuhan, ada orang-orang di tengah bangsa kami, para mediskah, para ahlikah, menemukan cara yang tepat bagaimana menghadapi pandemik ini. Sehingga pada waktu negeri kami akan terbebas kalau boleh, itu kerinduan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Kami juga memohon berkatilah yayasan kami, YPPI Batu di Batu Malang. Berkati pimpinan kami, ketua, sekretaris, bendahara, pengurus-pengurus departemen, kemudian dewan pengawas, dan kemudian penasehat. Kiranya Tuhan menolong memberkati mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka, agar terus bisa mengembangkan pelayanan yayasan kami ini, yang juga ada di daerah-daerah. Sehingga kehadiran YPP Batu di tengah bangsa ini menjadi berkat ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kegerakan pelayanan ini terkelola dengan optimal, membawa pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah bangsa kami. Berkati juga IMD YPP Batu Sumatera bagian selatan STT Ebenezer di tempat ini. Kiranya Engkau menolong kami di tempat ini untuk mengelola pelayanan tanggung jawab yang Tuhan izinkan kami kelola. Sehingga pelayanan ini makin maju dan berkembang. Memberkati banyak orang. Ya Tuhan, melalui tayangan-tayangan yang terkelola, yang dikelola lewat channel MD YPPI Sumatera bagian selatan dan kemudian Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Berkati Tuhan semua kami, pengurus, semua kru yang selalu bertugas, Tuhan menolong. Sehingga kami terus sehati dan dimampukan Tuhan mengerjakan tanggung jawab yang mulia ini. Kami juga memohon, ya Tuhan, berkatilah Bapak Ibu yang terus setia bersama dengan kami. Kami rindu ke depan mereka terus akan mengajak orang-orang lain, keluarga, teman, untuk terus ya Tuhan bersama dengan kami. Karena ya Tuhan kami rindu melalui tayangan ini, bahwa akan memberkati banyak orang, memberkati negeri kami, memberkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami. Sekali lagi Tuhan, mohon berkat-Mu atas kami semua dalam menjalani kehidupan
dalam menjalani kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah semuanya dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan pimpinan Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi, menjaga engkau hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagimu Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia bersama kami malam ini. Biarlah pujian dan firman Tuhan yang sudah ditabur memberkati kehidupan kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah.